Waktu itu di Rembang itu ada satu lowongan kebetulan tahun 2000 untuk jurusan atau fakultas Usuluddin. Saya kebetulan alumni dari Usuluddin, satu formasi untuk CPPN, calon PPN atau calon penghulu. Alhamdulillah diterima. Sewaktu-waktu lah kita ini kalau ada panggilan tugas ya siap, karena kita ini istilahnya ya kayak prajurit begitu, ada perintah ya siap laksanakan. Jadi tidak mesti di jam kerja, hari libur pun sering juga kita beraktivitas. Tidak harus membatasi diri untuk membaca ilmu-ilmu tertentu. Peluangnya di mana, bukunya yang ada apa, aksesnya ke informasi apa, yang penting dilahap dulu aja. Untuk putrinya tadi menikah dengan yang sudah dicalonkan oleh tadi itu ya, yang awalnya nggak dia setujui. Kemudian walinya pasrah ke saya, sore itu juga kami nikahkan, dan ketika pernikahan itu bikin haru betul. Jadi satu kampung lah ibaratnya itu ikut nonton gitu. Wah, itu nggak mungkin saya lupakan. Karena memang melestarikan alam, mencintai alam, itu sebenarnya tidak hanya sekedar kegiatan-kegiatan duniawi itu. Melestarikan alam, mencintai alam, itu bagian dari ajaran agama kita. Menanam pohon itu sedekah, menjaga kebersihan itu ya bagian dari iman kita. Juga kegiatan-kegiatan ekologis yang lain. Bahwa alam ini adalah amanah. Alam ini bukan warisan. Alam ini adalah titipan yang harus kita jaga, kita rawat, kita manfaatkan demi kemaslahatan bersama. Bukan untuk dieksploitasi semau-maunya. Gitu. Kedai Hitam Putih, SLI Group. Halo, sedulurku kabeh. Iki wis ora jamane petani mbako Rembang kurang modal. Dimodali BKK Lasem. Petani mbako Rembang ya mesti makmur tenan bolo. Langsung wae moro BKK Lasem terdekat ya mumpung promo bungane murah. Safria, PLN Nusantara Power. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Selamat datang di dunia Bank Rembang, sebuah perjalanan yang kami jalani bersama dalam mengubah impian menjadi kenyataan. Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dari tabungan hingga pinjaman, kami menyediakan beragam layanan perbankan untuk membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda. Kami juga bangga mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di komunitas lokal kami. Kami juga berinvestasi dalam masa depan dengan program-program pendidikan dan investasi lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Bergabunglah dengan Bank Rembang dan mari kita wujudkan impian kita bersama. Kami siap melayani Anda dengan dedikasi dan profesional. Bank Rembang, banknya masyarakat Rembang.
Halo Sobat Bangki TV, kembali lagi di acara Lebih Dekat bersama saya Alfia, ngobrol santai, penuh makna. Nah hari ini kita kedatangan sosok yang memiliki peran penting dalam membina kerukunan umat beragama, pendidikan madrasah, dan layanan keagamaan di Kabupaten Rembang. Siapa lagi kalau bukan Bapak Muhammad Mukson, SAG, MPDI, selaku Kepala Kantor Kemenag Rembang. Bapak Haji Muhammad Mukson, SAG MPDI, Kepala Kantor Kemenag Rembang. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih soal peran Kemenag terhadap masyarakat beserta tantangannya dan tentu saja mengenai inspirasi beliau untuk bisa menjadi seorang Kepala Kemenag di Kabupaten Rembang. Penasaran bukan? Jadi langsung aja kita sapa ya teman-teman. Assalamualaikum Bapak Mukson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alfi. Gimana nih kabarnya Pak Mukson? Alhamdulillah, kabar sehat Mbak Alfi. Oke, baik ya Pak, berarti alhamdulillah. Kabar baik ya. Oke, karena ini segmen lebih dekat nih Pak, jadi teman-teman dari Bangki TV ini pengen lebih dekat nih sama Bapak. Jadi mungkin kita mulai aja nih Pak, dari perjalanan Bapak hingga sampai sekarang jadi seorang Kepala Kementerian di Rembang, gimana Pak? Terkait perjalanan karir, saya masuk Kementerian Agama Kabupaten Rembang, itu tahun 2000. Jadi saya ini sebenarnya belum pernah punya pengalaman di luar daerah Rembang ya. Mulai awal sampai sekarang berputar-putar di Rembang saja gitu. Pertama bertugas di KUA Kecamatan Sarang 2. Sarang 2 itu Lodan, Mbak. Ujung timur berbatasan dengan Tuban gitu. Kemudian setelah itu 2023 pindah ke KUA Ngunem. 2026 pindah ke KUA Sedan, 2028 pindah ke KUA Sulang. Dari KUA ke KUA nih ceritanya. Dari KUA Sulang 2011 pindah ke KUA Rembang. Penghulu lah tugasnya di KUA, kemudian masuk di kantor Kementerian Agama Kabupaten itu 2017. Waktu itu diberikan amanah sebagai kepala seksi Bimas Islam yang membawai KUA itu. Kemudian 2019 diberikan kepercayaan menjadi kepala sub bagian tata usaha. 2023 bulan November diberikan kepercayaan untuk menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Jadi ya berkutatnya di Rembang-Rembang aja begitu. Oke, baik. Berarti luar biasa sekali ya Pak. Perjalanannya udah lama banget ya Pak. Dari tahun 2000 hingga sekarang sudah menjadi Kepala Kementerian Agama di Kabupaten Rembang. Ya. Itu kira-kira apa cita-cita dari kecil untuk bisa menjadi seorang menteri di Kepala Kementerian di Kabupaten Rembang apa gimana nih Pak? Kalau cita-cita saya kira enggak ya. Bayangin juga enggak begitu. Ya itu lebih ke garis tangan Mbak. Garis tangan. Jadi kita itu tidak terbiasa untuk orang tua kita waktu itu kan masih zaman dulu ya, nggak dikenalkan lah dengan cita-cita ini atau itu gitu. Kalau orang tua prinsipnya ya jadi orang yang bermanfaat gitu. Kemudian garis tangan membawa di Kementerian Agama, berkarir di situ sampai hari ini. Alhamdulillah ya Pak, sampai hari ini sudah duduk di Kepala Kementerian Keagamaan di Kabupaten Rembang. Ini kira-kira apa sih Pak motivasi Bapak? Kan Bapak dari tahun 2000 ya Pak untuk melaksanakan pelayanan publik ya Pak di wilayah Rembang gitu. Apa sih yang menjadi motivasi Bapak untuk hal tersebut? Kalau memilih di Kemenag sebenarnya tidak. Jadi kita itu lebih karena peluangnya ada di situ. Peluangnya ada di situ. Waktu itu di Rembang itu ada satu lowongan kebetulan tahun 2000 untuk jurusan atau fakultas Usuluddin. Saya kebetulan alumni dari Usuluddin, satu formasi untuk CPPN, calon PPN atau calon penghulu. Alhamdulillah diterima. Nah, setelah itu kita berproses. Jadi prinsipnya ya kita ini bagaimana kita bisa berbagi manfaat. Karena kita ingatkan sabda Nabi itu sebaik-sebaik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain.
Itu sih sebenarnya yang jadi apa ya pegangan kita. Gitu. Tapi akhir-akhir ini kira-kira sibuk nggak Pak nih di Kementerian Keagamaan di Rembang ini akhir-akhir ini? Kalau terkait kesibukan, saya kira ya memang rutinitasnya seperti itu. Kita ini ritmenya sekarang bahkan kerja itu tidak terlalu terikat dengan jam kerja ya Mbak ya. Sewaktu-waktu lah kita ini kalau ada panggilan tugas ya siap, karena kita ini istilahnya ya kayak prajurit begitu, ada perintah ya siap laksanakan. Jadi tidak mesti di jam kerja, hari libur pun sering juga kita beraktivitas. Termasuk misalnya ada undangan-undangan di masyarakat begitu ya. Selama kita bisa hadir, dengan senang hati kita hadir membersamai masyarakat. Oke, baik Pak. Berarti lebih fleksibel juga ya Pak waktunya Pak. Kalau misalnya untuk waktu luang Bapak, kira-kira Bapak ngapain aja sih? Kalau misalnya ada waktu luang nih Pak, sukanya gimana? Kalau waktu luang biasanya ya Mbak ya, sesekali kita mungkin ya menikmati bersama keluarga, entah kemana begitu. Atau kalau nggak gitu, ya di rumah. Menikmati kebersamaan di rumah, atau mungkin karena hobi atau apa ya. Saya dari dulu memang senang membaca, Mbak. Oh iya. Iya, senang membaca. Kadang seharian kalau pas libur tuh di rumah itu ya baca itu. Baca. Sesekali mungkin kita keluar. Kan di Rembang ini banyak destinasi kan. Kita ke pantai atau kemana gitu. Ya yang nuansa-nuansa alam gitu biasanya. Oke, berarti Bapak lebih suka membaca sama mungkin keluar gitu ya buat refreshing gitu ya Pak? Sesekali seperti itu. Biar seperti orang-orang lain gitu, Mbak. Iya, benar. Itu kan Bapak hobi membaca ya Pak. Kira-kira apa sih Pak rekomendasi buat teman-teman di Rembang, buku rekomendasi dari Bapak gitu? Mungkin nanti teman-teman dari Banggi TV bisa ngebaca bukunya kayak gitu. Kalau buat saya tidak membatasi bacaan ya. Yang penting baca. Baca, karena apapun itu informasi yang kita dapatkan pasti akan bermanfaat suatu ketika. Setidaknya memperkaya wawasan kita. Jadi buat kawan-kawan yang masih muda, tidak harus membatasi diri untuk membaca ilmu-ilmu tertentu. Peluangnya di mana, bukunya yang ada apa, aksesnya ke informasi apa, yang penting dilahap dulu aja. Baru mungkin setelah kita ketemu passionnya, itu lebih digeluti, didalemin gitu, biar kita menguasai betul informasinya. Gitu. Oke, baik. Berarti nanti kita ngelihat dulu nih apa sih buku yang kita suka dulu ya Pak. Kita cari-cari dulu, terus nanti kita bisa dalemin lagi kayak gitu. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Oke Bapak, sekarang ini ternyata banyak masyarakat Rembang ini yang melihat Kemenag ini hanya sebagai institusi untuk urusan menikah dan haji gitu. Gimana nih Pak tanggapan Bapak? Bisa dijelasin nggak sih Pak peran dari Kemenag yang ada di Rembang juga gitu? Ya mungkin karena masyarakat melihat kegiatan-kegiatan yang terekspos atau yang kelihatan sehari-hari gitu ya, itu memang urusan pernikahan. Atau di musim-musim atau tertentu kan haji begitu ya, itu kan eksposnya luas sekali. Padahal sebenarnya Kementerian Agama itu tidak hanya nikah dan haji. Bahkan bukan hanya Kementerian Agama Islam. Kementerian Agama itu kementerian yang menaungi agama-agama. Setidaknya ada 6 agama kan. Jadi terfasilitasi di situ. Dan kalau kita bicara tentang Kementerian Agama, sebenarnya tupoksinya itu ada 2 ranah besar begitu ya layanannya itu. Di layanan keagamaan sama di layanan pendidikan. Layanan keagamaan nanti macam-macam variasinya, layanan pendidikan juga seperti itu. Cuman mungkin tadi orang sudah terlanjur melihat dan mengenal yang pernikahan dengan KUA-nya, yang haji setiap tahun eksposnya karena itu hajat besar begitu. Akhirnya ya persepsi publik masih di situ-situ aja begitu. Oke, baik. Tapi itu tantangan buat kami lah. Iya, betul. Tantangan buat kami untuk lebih kreatif lagi begitu,
untuk melakukan inovasi-inovasi agar publik tidak hanya melihat kemenak pada hal-hal seperti yang tadi kita sebut itu ya. Ada banyak sebenarnya bidang-bidang yang menjadi tugas Kementerian Agama. Oke, baik seperti itu ya teman-teman. Jadi buat tugas dari Kemenak itu sendiri bukan hanya untuk nikah ataupun haji saja, tapi di ranah pendidikan juga ada ya Pak ternyata. Betul. Nah, kira-kira program-programnya ada apa aja sih Pak biar kita bisa memutuskan stigma tersebut gitu Pak? Kalau pendidikan hari ini kita sebenarnya kan ada madrasah ya. Jadi pendidikan itu kalau di Kementerian Agama Kabupaten ada di 3 seksi. Yang pertama namanya pendidikan madrasah, madrasah formal yang mulai dari MI, MTS, MA, bahkan ada RA-nya. Itu di bawah naungan seksi pendidikan madrasah. Mungkin sekedar informasi, di Rembang ini ada 186 lembaga pendidikan formal. Ada RA-nya itu, Raudhatul Atfal itu ada 63, kemudian MI-nya ada 52, kemudian MTS-nya 48, kemudian madrasah aliyahnya ada 23. Kemudian ada lagi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Itu di bawah naungan seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Di Rembang kan terkenal sebagai kota santri kan? Ya, betul. Ada kurang lebih 116 pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Rembang. Belum yang TPQ-nya, belum yang madrasah diniyahnya. Satu lagi ada pendidikan yang bernaung di bawah seksi PAI atau PAIS, Pendidikan Agama Islam. Itu menaungi guru-guru agama kita yang bertugas di sekolah, bukan di madrasah ya. Sekolah, lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan. Itu kalau kita bicara layanan pendidikannya. Kalau layanan keagamaan macam-macam, mulai wakaf, gitu, zakat, kemasjidan, kepenyuluhan, haji tadi itu, belum lagi layanan yang agama-agama di luar Islam. Di Rembang ini ada penyelenggara Katolik yang memfasilitasi Kristen dan Katolik, juga ada Hindu Buddha, ada juga Konghucu. Jadi seluruh pemeluk agama yang resmi di Indonesia itu yang ada 6 memang menjadi tugas kita untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Begitu. Oke, baik. Berarti untuk pelayanan publik dari Kemenak sendiri termasuknya banyak apa? Jadi dari mulai keagamaan sampai pendidikan juga ada. Mungkin boleh tanya sebentar nih Pak, terkait kan tadi Bapak udah banyak nih pengalaman dari KUA ke KUA lain. Kira-kira ada cerita menarik nggak Pak? Pada pengalaman Bapak ini atau cerita lucu gitu yang bisa disampaikan ke teman-teman Bangkit TV? Terkait dengan layanan pernikahan ya, atau akad-akad nikah gitu. Banyak Mbak, banyak. Yang lucu banyak, yang bikin haru banyak. Yang lucu itu sering begini, karena nervous kan. Orang nikah itu kan kadang-kadang walaupun mungkin udah pernah menikah, itu kalau suasana di akad nikah itu siapapun calon pengantinnya itu pasti nervous. Sehingga kadang-kadang ketika akad nikah, dia yang dinikahkan misalnya, itu mestinya kan ketika kabul jawabnya kan saya terima. Oh, itu sering juga yang jawabnya beda. Saya nikahkan, nah, gitu. Jadi penghulunya atau kiai menikahkan dia, dijawab ganti dia juga yang menikahkan penghulunya. Harusnya dia jawab saya terima, dia jawabnya saya nikahkan. Nah itu kan akhirnya ger gitu ya, rame gitu ya. Tapi saya pernah punya pengalaman yang mengharukan Mbak. Pengalaman yang mengharukan yang akan saya kenang seumur hidup. Ketika tugas di KUA Sedan. Jadi dulu itu tahun seingat saya 2007 atau 2008 gitu. Pagi-pagi itu di kantor tuh ada tamu banyak itu dan diantar sama linmasnya. Linmas tahu? Linmas itu kalau dulu namanya Hansip. Oh iya. Nah, yang pakai seragam itu. Sama Pak Kepala Desa. Ketemu saya tanya, saya kira kan mau demo. Pada waktu itu kan demo itu hal yang lumrah gitu ya. Mereka datang banyak orang, ketemu penghulu, minta untuk kami menikahkan pasangan
calon suami istri. Kemudian saya telisik itu, kalau menikahkan kan kita harus cek dulu kan, memenuhi persyaratan apa tidak, baik syarat administratif ataupun syarat secara hukum syar'inya. Nah ternyata ada syarat yang tidak mungkin bisa kita nikahkan, nggak terpenuhi gitu, terkait walinya. Ketika saya tanya, mana walinya? Walinya nggak setuju, Pak. Waduh, kalau walinya nggak setuju kan nggak mungkin bisa dinikahin. Kenapa? Karena yang punya kewenangan menikahkan itu wali. Nah walinya nggak setuju kan nggak mungkin bisa dinikahin. Tapi mereka memaksa kita untuk menikahkan karena infonya mereka sudah, mohon maaf, mungkin sudah hubungannya sudah terlalu jauh. Nah, kalau itu pakai prosedur formal, mereka harus mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Waktunya lama. Nah, mereka maksa kita hari itu untuk menikahkan. Maka solusi yang saya tawarkan waktu itu, bisa nggak Pak Kepala Desa mempertemukan saya dengan walinya? Akhirnya sepakat jam 2 sore saya datang ke desa namanya Desa Kumbo. Walinya nggak ada, Mbak. Nah, karena udah tahu kita mau nemuin. Walinya naik ke gunung gitu. Alasannya mungkin nyari rumput atau apa. Akhirnya kami itu nemuin walinya di sawah atau di gunung-gunung gitu, jalan kaki gitu. Ketika ketemu juga kita dibentak-bentak itu awalnya itu. Sambil bawa itu sabit itu yang untuk. Jadi alhamdulillah berkat rembukan komunikasi macam-macam, kita sentuh beliau dengan berbagai ya pendekatan begitu. Akhirnya beliau ridho untuk putrinya tadi menikah dengan yang sudah dicalonkan oleh tadi itu ya, yang awalnya nggak dia setujui. Kemudian walinya pasrah ke saya, sore itu juga kami nikahkan, dan ketika pernikahan itu bikin haru betul. Jadi satu kampung lah ibaratnya itu ikut nonton gitu. Wah, itu nggak mungkin saya lupakan. Jadi banyak pengalaman kalau urusan pernikahan, karena saya jadi penghulu 11 tahun. Oh, 11 tahun. Ya. Udah lama banget berarti. Berarti itu pengalaman yang luar biasa ya, teman. Itu perjuangan dari bapaknya sendiri untuk bisa rembukan dengan walinya pun sangat luar biasa ya, Pak, sehingga bisa menyetujui hal tersebut. Kalau nggak begitu, prosesnya panjang di pengadilan. Dan Mbak Alfi mungkin perlu saya kasih tahu. Saya seminggu setelah pernikahan itu, naik gunung itu, ini masih pegel-pegel kaki. Karena harus naik gunung, jalan, kaki gitu, medannya, wah itu kan kita jarang begitu ya. Seminggu masih pegel-pegel. Itu berarti walinya benar-benar sembunyi di gunung ya, Sembunyi, Pak? memang menghindari kita gitu. Cuman saya kan diantar Pak Kepala Desanya, Linmasnya udah cari info lokasinya di mana gitu. Kita terus berdua sama Pak Kepala Desanya itu nemuin gitu. Walaupun awalnya ditolak gitu. Tapi alhamdulillah kemurahan Allah, beliau ridho begitu dan mewakilkan untuk menikahkan putrinya itu ke saya. Iya. Alhamdulillah ya teman-teman, niat baik Bapak pun akhirnya terlaksana juga ya, Pak. Akibat dari itu. Oke Pak, saya mendengar kalau misalnya dari Bapak sendiri itu meluncurkan sebuah program yang menarik Pak, yaitu program Melati Pak. Nah, gimana sih Pak program Melati itu, bisa disampaikan dulu ke teman-teman Banggi TV? Jadi Melati itu kepanjangannya adalah Madrasah Ekoteologi Lestarikan Alam dan Tingkatkan Iman. Ini sebenarnya sebagai implementasi dari program prioritas Pak Menteri Agama, di mana salah satu program prioritas beliau adalah penguatan ekoteologi. Nah, kita ingin madrasah kita ini tidak hanya menjadi penonton, tidak hanya sekedar pasif begitu, maka kita mengawali nih, kita terapkan ekoteologi di madrasah kita. Karena sebenarnya hari ini kita nggak bisa begini-begini saja. Kondisi alam kita nggak baik-baik saja, maka butuh peran-peran yang lebih konkret. Nah, kami ingin menginisiasi madrasah kita, ayo. Karena memang melestarikan alam, mencintai alam, itu sebenarnya tidak hanya sekedar kegiatan-kegiatan duniawi itu. Melestarikan alam, mencintai alam, itu bagian dari ajaran agama kita.
menanam pohon itu sedekah, menjaga kebersihan itu ya bagian dari iman kita. Juga kegiatan-kegiatan ekologis yang lain. Nah, jadi madrasah kita ajak bergerak dan alhamdulillah responnya cukup bagus. Saya lihat kemarin itu saya cukup terharu melihat progres yang ada ya di madrasah-madrasah kita itu nanam pohon. Jadi mulai launching kemarin itu hampir semua madrasah kita sudah bergerak. Nah, yang perlu kita jaga momentumnya. Jangan hanya hingar-bingar di launching, setelah itu nggak ada kabar beritanya. Maka kami ingin terus mengawal program ini, tentu juga butuh dukungan semua pihak, termasuk mungkin dari dunia pers gitu ya, teman-teman Bangkit TV gitu. Barangkali bisa dibantu ketika ada hal-hal yang terkait dengan melati begitu untuk diinformasikan ke publik. Gitu. Jadi kita ingin madrasah bergerak aktif menjadi pionir, setidaknya menjadi bagian dari sejarah penting proses-proses untuk gerakan-gerakan untuk melestarikan dan mencintai alam khususnya di Kabupaten Rembang. Oke. Berarti bisa disebut program ini adalah suatu inovasi program ya Pak dari Bapak untuk keberlanjutan lingkungan yang ada di Rembang. Betul. Gitu. Dan merupakan suatu bentuk awareness juga ya Pak tentang perubahan iklim yang terjadi sekarang dan berdampak sekali kepada kesehatan bumi kita gitu. Betul. Hari ini suasana kondisi alam kita nggak perlu dibantah lah. Semua tahu datanya lengkap bahwa sedang tidak baik-baik saja. Tentu kita sebagai umat beragama harus ikut terpanggil karena ajaran agama kita sebenarnya mengajarkan kita bahwa alam ini adalah amanah. Alam ini bukan warisan. Alam ini adalah titipan yang harus kita jaga, kita rawat, kita manfaatkan demi kemaslahatan bersama. Bukan untuk dieksploitasi semau-maunya gitu. Iya. Kira-kira itu udah terlaksana di mana aja tuh Pak buat program Melati itu? Melati itu sebenarnya gini, Melati itu ada dua kegiatan besar. Yang pertama adalah penyampaian materi-materi seputar kelestarian alam. Dalam bahasa kita namanya fiqhul bi'ah, fikih lingkungan, dalam rangka untuk menanamkan hubbul bi'ah, mencintai alam, mencintai lingkungan. Ini kita sampaikan di madrasah-madrasah kita melalui materi-materi atau ya informasi-informasi di kelas-kelas itu, gitu, disisipkan di beberapa mata pelajaran. Kemudian yang kedua dalam bentuk perilaku, kita ada 3 kegiatan besar. Yang pertama adalah penanaman pohon di masyarakat, yang kedua adalah pengelolaan lingkungan di madrasah biar lebih indah, lebih rapi, lebih teduh, lebih menyenangkan, lebih sehat, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan sampah di madrasah yang ramah lingkungan. Ini untuk yang penanaman pohon sudah dilakukan seluruh madrasah kita. 186 lembaga itu sudah melakukan penanaman ketika launching program tanggal 5 Juni kemarin. Yang ini sedang progres, berjalan ini adalah mulai dari pengelolaan lingkungan, ada penataan taman. Mungkin kalau ini berjalan seperti yang kita rencanakan, 1 tahun ke depan kita datang ke madrasah, suasananya sudah berbeda dibanding hari ini. Lebih indah, lebih rindang, lebih rapi. Juga terkait dengan pengelolaan sampah, kemarin kami ada pertemuan, workshop itu, untuk madrasah piloting sudah bikin kesepakatan akan menerapkan zero sampah plastik di madrasahnya. Sudah ada contohnya Mbak. Ya. Yang di MTS Negeri 4, MTS Negeri Sumber itu udah nggak pakai plastik sekarang. Oh iya. Anak-anak kalau beli jajanan sudah bawa wadah sendiri. Oh. Beli minum, beli es itu sudah bawa gelas sendiri. Sehingga sampah yang sebelumnya sampah plastik itu dari sisa jajanan itu dulu kan banyak tuh setiap hari dari para anak-anak yang beli jajanan sekarang sudah zero. Ini rencananya kita ingin terapkan replikasi di seluruh madrasah kita. Di tahap awal madrasah piloting ada 16 madrasah kita. Begitu. Oke, berarti juga sekecil untuk membawa tumbler atau wadah makanan gitu, itu juga udah
membuat pengelolaan sampah yang ada di madrasah tersebut udah terjalan dengan baik ya Pak. Jangan Tentang sepelekan zero waste. sampah plastik di Iya, madrasah, Mbak. Bayangkan, anak-anak kita hari ini hampir semuanya tetap bawa uang saku. Bayangkan kalau satu anak dalam satu hari itu dia beli satu jajan berbungkus plastik dan es atau apa yang berbungkus plastik. Berarti kan minimal dalam sehari dia menjadi penyumbang 2 sampah plastik. Kalau siswanya itu 1.000, Iya. berarti terkumpul 2.000 sampah plastik Iya, dalam betul. sehari di satu madrasah. Nah, kita ini Kabupaten Rembang jumlah siswa kita 30.000. Berarti dalam satu hari 60.000 sampah plastik hasil dari Oke. Iya. jajanan-jajanan itu. Kalau itu kita bisa minimalisir atau bahkan zero, itu kontribusi yang Iya. luar biasa. Tuh. Iya. Dan itu yang sedang kita upayakan dan perjuangkan. Oh, oke. Berarti untuk ini tuh sebagai bentuk untuk membentuk habits ya Pak. Betul, habits, betul. habits anak-anak muda untuk bisa mengelola sampah dengan baik dan bisa memilah juga dan meminimalisir sampah plastik yang ada di lembar di Betul, Rembang kayak betul. gitu. Oke. Betul, betul. Oke, kira-kira strategi apa nih Pak biar untuk program melatih ini agar bisa berkelanjutan ke depannya? Apakah Bapak ingin bermitra dengan siapa atau gimana Pak? Tentu kami butuh kolaborasi dengan banyak pihak. Gak mungkin kita itu berjuang sendiri. Hari ini kita nggak butuh pahlawan-pahlawan tunggal. Kita nggak butuh Superman, Superwoman atau siapapun. Ini kerja besar. Alam ini terlalu besar untuk kita hadapi sendirian. Maka kita harus mampu membangun sinergi kolaborasi kerjasama dengan semuanya. Maka kami butuh dukungan dari alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk Pemkab Rembang, termasuk jajaran di legislatifnya. Kami sudah menggandeng DLH dan juga seluruh pihak. Kami juga berharap bisa bersinergi dengan para pegiat kelestarian alam di Rembang. Dan upaya-upaya itu sedang kita jajaki terus. Karena tadi itu, alam ini butuh kepedulian kita bersama. Oke. Mungkin pelajaran sekarang ya teman-teman, kita harus bisa aware lagi ya teman-teman terhadap lingkungan gitu. Agar sampah plastik ini tidak bertambah gitu teman-teman. Jadi sekecil kita membawa tumbler, membawa wadah minuman, atau membawa tote bag ketika ingin berbelanja itu mengurangi sampah plastik di dunia, di Indonesia ataupun di Rembang. Dan sudah mengurangi kerusakan dari bumi kita seperti itu. Kalau bukan kita, siapa lagi teman-teman? Oke Bapak, terima kasih banyak ya Pak. Mungkin sebelum penutupan saya ingin ngasih games nih Pak ke Bapak gitu. Siap. Udah siap belum nih Pak? Siap. Jadi nanti saya akan ngasih pertanyaan ke Bapak. Nanti Bapak jawab dengan cepat, terus dikasih alasannya ya Pak. Oke, siap. Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya sangat gampang sekali Pak. Mungkin karena Bapak sekarang orang Rembang asli ya Pak. Jadi Bapak gampang banget buat jawab pertanyaan pertama. Jadi sebutkan Pak 3 tempat favorit Bapak di Rembang dan alasannya kenapa Pak? Kalau tempat favorit ya di Rembang tentu pantai. Pantai ya. Ya. Ada Karangcahe, ada itu. Sepertinya pantai-pantai itu sudah pernah saya kunjungi deh. Ya. Bukan hanya sekali, beberapa kali. Kemudian tentu di sini ada tempat-tempat ya makbaroh atau makam-makam para ulama. Tentu sebagai ya orang yang menghormati para ulama, salah satu yang kita suka tentu tempat-tempat seperti itu. Oke. Yang ketiga saya senang di rumah Mbak. Di rumah. Yes. Kalau pas lagi di rumah ngobrol dengan keluarga, ya tadi itu mungkin baca-baca gitu. Itu sih. Oke, berarti di pantai, terus di tempat ziarah ya Pak, terus selanjutnya di rumah. Di rumah. Iya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, kalau disuruh memilih, sekarang Bapak disuruh memilih nih Pak, kalau disuruh memilih, Bapak lebih memilih menjadi penghulu nikah 10 pasangan dalam sehari, atau nanam pohon bareng siswa-siswa di madrasah? Nanam pohon kalau hari ini. Oke, Nanam pohon. kenapa tuh Pak, kalau boleh tahu? Ya, nanam pohon itu tidak hanya sekedar menanam batang, Mbak. Menanam pohon itu sekaligus juga menanam kesadaran, menanam pemahaman. Kita harus tanamkan di anak-anak kita, kita semua ini menikmati tinggalan pohon yang ditanam oleh orang-orang sebelum kita. Ya kan? Kalau orang-orang sebelum kita itu nggak mau nanam pohon, hari ini kita nggak menikmati pohon-pohon itu. Maka anak-anak harus kita kasih pemahaman, mereka juga harus meninggalkan
Untuk anak cucu mereka itu tinggalan-tinggalan yang bermanfaat. Jadi antaranya ya pohon-pohon itu. Karena pohon itu pabrik oksigen gratis. Manfaatnya luar biasa. Batangnya kepake, daunnya kepake. Terlalu banyak manfaat dari sebuah pohon. Maka kalau pertanyaan gitu jelas saya jawab menanam pohon. Oke, menanam pohon berarti dari Kemenag sendiri juga sekarang udah berfokus ke lingkungan ya Pak? Ya, daripada pendidikan. karena dan bagian agama. dari program prioritas Kementerian Agama. Iya, oke, luar biasa sekali. Oke teman-teman, Masya Allah banget ya teman-teman, obrolan hari ini benar-benar penuh ilmu. Dan kita juga bisa berbagi cerita bersama Bapak Mukson gitu. Jadi banyak banget nih teman-teman ternyata peran Kemenag di masyarakat. Baik dari keagamaan, pendidikan hingga lingkungan pun Kemenag juga mempunyai peran dalam hal tersebut gitu. Jadi terima kasih banyak Bapak Mukson atas hari ini, atas Sama-sama, waktunya telah meluangkan Mbak waktunya. Alfi. Oke. Saya juga merasa berbahagia, tersanjung juga diberikan kesempatan untuk berbagi informasi di sini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, mungkin Pak sebelum kita tutup nih Bapak boleh menyampaikan pesan gitu buat pemirsa Bangkit TV. Gitu. Ya, untuk para pemirsa Bangkit TV, saya kira Bangkit TV hadir di Rembang ini menjadi salah satu media informasi yang pastinya akan memberikan informasi-informasi yang kita butuhkan. Maka ya, ayo kita dukung Bangkit TV. Oke, terima kasih banyak Bapak. Oke, terima kasih juga buat teman-teman Bangkit TV yang telah menyimak episode dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat membangun Rembang yang berakhlak, cerdas, dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bangkit TV. Kedai Hitam Putih, SLI Group, Halo, sedulurku kabeh. Iki wis ora jamane petani mbako Rembang kurang modal. Dimodali BKK Lasem. Petani mbako Rembang ya mesti makmur tenan bolo. Langsung wae moro BKK Lasem terdekat ya ah. Mumpung promo bungane murah. Safria, PLN Nusantara Power. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Selamat datang di dunia Bank Rembang, sebuah perjalanan yang kami jalani bersama dalam mengubah impian menjadi kenyataan. Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dari tabungan hingga pinjaman, kami menyediakan beragam layanan perbankan untuk membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda. Kami juga bangga mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di komunitas lokal kami. Kami juga berinvestasi dalam masa depan dengan program-program pendidikan dan investasi lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Bergabunglah dengan Bank Rembang dan mari kita wujudkan impian kita bersama. Kami siap melayani Anda dengan dedikasi dan profesional. Bank Rembang, banknya masyarakat Rembang.